Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto buntut 40 siswa sekolah dasar, SD, Negeri 3 Dukuh Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan program makan bergizi gratis. Dadan Hindayana membenarkan dirinya dipanggil Presiden Prabowo saat ditanya awak media terkait kedatangannya ke Istana Negara, Jakarta, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, hari ini. Ya, kami dipanggil untuk membicarakan masalah program makan bergizi gratis, ujar Dadan. Dadan juga membenarkan pemanggilan tersebut juga membahas mengenai kasus puluhan siswa SD di Sukoharjo mengalami keracunan gara-gara program makan bergizi gratis. Akan kami laporkan, nanti aja, saya mau laporan dulu, jelasnya. Lebih lanjut, ia enggan merinci mengenai evaluasi buntut adanya siswa yang keracunan tersebut. Dadan akan memberikan keterangan setelah menghadap Presiden Prabowo. Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya, pungkasnya. Sebelumnya, 40 siswa sekolah dasar, SD, Negeri 3 Dukuh, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan seusai makan dari program makan bergizi gratis, MBG. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan 40 anak itu mengalami pusing dan muntah setelah makan ayam marinasi dari program MBG tersebut. Ke-40 siswa telah diobati. Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik, kata Hasan melalui keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan SOP, apabila ada suatu kejadian dalam program MBG, maka pihak sekolah melapor ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, SPPG dan Puskesmas. Kemudian, makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain, katanya. SOP lainnya yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional, BGN, adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2 kali 24 jam. Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat, katanya. Saat ini menurut dia sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Peristiwa yang terjadi di Sukoharjo tersebut, kata Hasan, akan menjadi evaluasi bagi BGN. Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin, pungkasnya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, menyebut peristiwa keracunan di SD Negeri 3 Dukuh Sukoharjo, Jawa Tengah terjadi akibat teknik pengolahan ayam yang kurang baik. Setelah kejadian keracunan menimpa puluhan siswa pada Kamis 16 Januari 2025, pihaknya langsung menarik menu makanan yang diduga bermasalah di SDN 3 Dukuh Sukoharjo. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan Yusmas, baik Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, sebanyak kurang lebih 40-50 siswa SD Negeri 3 Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo mengalami keracunan massal pada Kamis 16 Januari 2025 kemarin. Itu bermula terjadi ketika para murid ini usai atau setelah melakukan makan pagi yang sudah disediakan, yakni makan bergizi gratis atau MBG yang disediakan oleh pemerintah. Saat ditelusuri bahwa Kepala Sekolah Lili Kuniasi sudah membenarkan bahwa keracunan massal ini terjadi diakibatkan siswa-siswa ini makan makanan bergizi gratis. Dan sekiranya ada kurang lebih dari 200 siswa SD Negeri 3 Dukuh Sukoharjo, 40 lainnya terkena atau mengalami sakit mual, pusing, dan muntah. Setelah itu Tribunnya
Dari Puskesmas Sukoharjo sendiri juga telah mengambil sampel dari makanan bergizi gratis yang disediakan pemerintah dan saat ini sedang dilakukan di laboratorium. Namun saat kemarin penelusuran dari Tribun Solo rekan Justina bahwa keterangan-keterangan yang telah dihimpun dari siswa maupun wali murid bahwa ada beberapa makanan yang diduga atau diduga kuat penyebab dari sakitnya siswa-siswa SD Negeri 3 Tugu Sukoharjo, yakni dari ayam goreng atau ayam tepung yang saat itu jadi santapan para siswa-siswa SD Negeri 3 Tugu Sukoharjo. Dan update terkini rekan Justina bahwa 40 murid ini sudah dikabarkan membaik dan pada hari Jumat 17 Januari 2025 ini murid-murid ini sudah kembali ke sekolahnya untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dan saya ini juga dari Dinas Kesehatan Sukoharjo masih menyelidiki apakah penyebab dari sakitnya siswa-siswa ini dikarenakan makanan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Namun dari keterangan Badan Gizi Nasional bahwa ia membenarkan 40 murid itu diakibatkan dari makanan yang sudah diolah dari pemerintah dan saat itu juga ketika mengetahui hal itu seluruh makanan yang sudah disebarkan di daerah Kecamatan Sukoharjo ditarik kembali oleh panitia. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo atas update dari Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Kita tetap menjaga kebersihan, kita lakukan edukasi sosialisasi tentang kebersihan makanan, dan kita melakukannya di 3 wilayah sasaran. Kemarin penanganannya kita melakukan pengecekan screening kesehatan, terus kita ada gejala mual, muntah, pusing, lalu kita lakukan pengobatan. Seperti itu. Kalau hasil pemeriksaan gimana tuh? Belum ada hasil pemeriksaan. Bu, kalau kemarin tuh sebenarnya ada berapa siswa yang Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana pada Jumat 17 Januari siang. Pemanggilan itu buntut 40 siswa SD di Sukoharjo Keracunan selesai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG. Dikutip dari tribunnews.com, Dadan terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam keterangannya, ia mengaku melaporkan proses program MBG, termasuk soal kasus 40 siswa di Sukoharjo yang dilaporkan keracunan. Meski begitu, Dadan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang dilaporkan. Dadan pun berjanji akan menyampaikan kepada wartawan terkait hasil laporan yang disampaikan seusai menemui Prabowo. Namun BGN menjamin pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tetap berjalan dan aman. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara terkait kasus 40 siswa keracunan itu yang mengatakan 40 siswa mengalami pusing dan muntah selesai makan ayam marinasi dari program MPG tersebut. Kini puluhan pelajar itu sudah dalam keadaan membaik selesai diobati di puskesmas terdekat.